Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Kantor DPRD Kabupaten Dogiai terbakar. Terancam oleh kelompok kriminal bersenjata, puluhan pilot di Papua minta jaminan keamanan pada aparat. .600 aparat keamanan amankan kunjungan Jokowi ke tanah Papua. Saat ini jumlah anak-anak di Merauke yang putus sekolah dan bahkan yang belum pernah bersekolah masih cukup banyak. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena mereka merupakan tulang punggung dan masa depan tanah Papua. Akhirnya sejumlah warga dan relawan tergerak untuk membantu anak-anak ini dengan mengajari mereka membaca dan menulis. Anak-anak ini tersebar di sejumlah kawasan di Merauke seperti kawasan Pintu Air dan Gudang Arang Kelapa Lima sehingga menyulitkan para relawan. Yang kami tangani kurang lebih 300. Dan ini tiap hari kami berusaha untuk mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan di rumah dengan ada beberapa kelompok belajar yang kami akseskan untuk mereka. Besar harapan kami, pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah Kabupaten Merauke bersama-sama dengan Kemendikbud berusaha untuk kedepannya bukan saja anak-anak yang kami layani tetapi semua anak-anak jalanan yang ada di Kabupaten Merauke mendapatkan perhatian. Kami sendiri mengalami kendala yang cukup besar dalam hal pembiayaan, tetapi kami optimis bahwa ke depan pekerjaan ini ketika informasi sampai kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah Provinsi Papua kiranya mendapatkan perhatian dalam hal pembiayaan. Kemudian membantu kami dari sisi lain karena guru-guru yang sementara ini membantu kami rata-rata adalah guru-guru relawan. Sampai saat ini kami belum mampu untuk memberikan gaji kepada mereka, sudah memasuki bulan ke-3 dan ini kedepannya kami tidak tahu caranya bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Berkat kerja keras relawan, sebagian anak-anak tersebut sudah ada yang bisa membaca dan menulis. Bahkan di antara mereka ada yang sudah masuk ke sejumlah sekolah dasar, rata-rata umur mereka 10 hingga 15 tahun. Para relawan berharap pemerintah ikut membantu memperhatikan nasib anak-anak ini, karena tanpa pendidikan, mereka akan menjadi beban negara di masa akan datang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Selama berabad-abad, pesantren telah memberi sumbangan dalam pengembangan dakwah dan pendidikan di Indonesia. Pesantren juga menjadi benteng akidah dalam menanamkan akhlak karimah. Salah satunya adalah Pondok Modern Al-Mutakin yang terletak di Jalan Merah Putih, Buper Waena. Tidak ada yang menyangka, di lokasi yang awalnya hanya berdiri masjid dengan jumlah jemaah sedikit, tidak lebih dari 10 orang, kini telah berkembang menjadi salah satu pesantren terkenal. Sejarah pesantren ini berawal dari inisiatif Ustadz Yatiman. Imam masjid ini menampung anak-anak yang tinggal di sekitar masjid untuk merawat dan menjadi muazin saat sholat 5 waktu. Namun lama-kelamaan mereka mendapat pelajaran seperti layaknya santri. Inisiatif Ustadz Yatiman rupanya mendapat sambutan positif. Pengurus Masjid Al-Mutakin kemudian mengembangkannya menjadi sekolah berbasis pesantren untuk mempelajari ilmu agama dan pelajaran umum.
Pada tanggal 24 November 2004, akhirnya Yayasan Al-Mutakin resmi dibentuk untuk mewadahi Pondok Pesantren Modern Al-Mutakin. 3 tahun kemudian, kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Modern dimulai dengan jumlah 15 siswa yang berasal dari daerah transmigrasi Arso dan Taja. Lalu dibuka jenjang madrasah aliyah dengan santri angkatan pertama berjumlah 8 orang. Latar belakang berdirinya adalah waktu itu kita melihat anak-anak muda itu memang dia sekolah bagus mungkin, tapi ketika asar, maghrib, subuh dan yang lain-lain itu secara agamis kurang terbina dengan baik. Karena itulah maka kita mencoba untuk mendirikan pondok modern. Karena ada kesan kalau pesantren itu nanti terbelakang, pakai sarung saja, nanti kerja apa, itu masih ada pemikiran seperti itu. Makanya kita mendirikan pondok modern dengan berbagai aktivitas, baik yang menyangkut pendidikan formalnya, pendidikan pesantrennya, dan juga aktivitas yang lainnya. Demikian. Pondok Modern Al-Mutakin Buper Waena menekankan pada pendidikan agama seperti hafalan Al-Quran, penguasaan bahasa Arab, dan penguasaan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Para santri mulai belajar pada pukul 3 subuh. Mereka dibimbing tenaga pendidik yang rata-rata lulusan dari Pondok Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama dan sains, namun juga belajar tentang kebersihan lingkungan, seni dan olahraga untuk menjaga keseimbangan jiwa dan jasmani. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di pondok ini, memang kami mengajarkan santri-santri Al-Mutakin dengan berbagai macam hal. Jadi salah satunya mungkin setelah sholat subuh itu, kami ada yang namanya pembagian kosakata, atau kita menyebutnya mufrodat. Jadi ketika pagi itu kita membagikan berbagai macam mufrodat tergantung harinya. Jadi ada misalnya 2 minggu kita berbahasa Arab, berarti ketika hari itu kita membagikan kosakata dalam berbahasa Arab. Kemudian ketika 2 minggu selanjutnya kita akan membagikan kosakata dalam bahasa Inggris. Itu untuk pembagian kosakata. Di satu sisi kami juga memiliki berbagai macam ekstrakurikuler, di antaranya seni, seperti kita kita mengajarkan para santri seni bela diri. Mungkin yang kita ajarkan di sini adalah tapak suci. Kemudian ada juga seni musik. Kemudian di satu sisi kita mengajarkan juga keterampilan bagaimana cara para santri memiliki keterampilan dengan berbagai macam hal. Misalnya kita mengajarkan melukis, kemudian menggambar. Kita mengajarkan juga menulis bahasa Arab atau kita sebut dengan khot, kaligrafi. Begitu juga kita juga memiliki ekstrakurikuler seperti pramuka, kemudian ada yang namanya pidato. Nah, ini yang selalu kita ajarkan kepada para santri. Pondok Modern Al-Mutakin kini menjadi salah satu ponpes terkenal. Santri dan santriwati yang datang menuntut ilmu tidak hanya dari kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Kerong, bahkan dari kabupaten yang jauh seperti Mimika, Merauke, dan dari luar Papua. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.